Pada kesempatan kali ini, kita bersama rombongan Tuan Guru Batak akan melakukan perjalanan spiritual, wisata religi, ziarah ke makam Wali Songo yang ada di Jawa Timur. Kemudian nanti dari Jawa Timur akan kita lanjutkan ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk menghadiri haul Tuan Guru Sekumpul. Yang menarik kali ini, Tuan Guru Batak mengajak rombongan untuk naik KM Kelut, kapal Pelni. Kapalnya besar sekali dan sangat-sangat nyaman tentunya. Dan di kapal ini terdapat fasilitas musola yang cukup luas, bersih, dan dilengkapi dengan AC. Sehingga sholat berjamaah kita pun terjaga. Karena dari pihak kapal akan ada informasi ketika sudah tiba waktu sholat. Dan pada kesempatan ini juga Tuan Guru Batak diminta untuk menyampaikan tausiah singkat selepas sholat subuh berjamaah. Seperti apa tausiah singkat Tuan Guru Batak? Mari kita saksikan bersama-sama. Tadi waktu azan kita bergegas. Apa sunnah Nabi ketika menjawab azan? Ketika kalimat hayya 'alas shalah, la haula. Kenapa itu disunnahkan mengucapkan itu? Tiada daya, tiada upaya. Supaya jangan kau bawa ego dalam sholatmu. Jangan kau bawa ego dalam sholatmu. Kita ini yang beragama ini kan, saya mohon maaf Bapak Ibu, kita sering bawa ego dalam sholat. Dibawanya keakuan dalam sholat. Makanya rukun agama itu arkanuddin dalam hadis sahih, Islam, iman, ihsan. Jadi orang hanya berkutat pada Islam, belum melaksanakan rukun agama. Ini hadis sahih. Apakah sudah selesai ketika orang mendirikan mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat sampai haji? Tidak. Harus didasari dengan iman yang kuat. Itulah rukun iman. Apakah selesai? Tidak. Harus didasari dengan ihsan. Apa itu ihsan? Misalnya begini, tadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apakah tadi itu sudah benar? Kalau tadi yang kulakukan itu belum, masih syirik. Kenapa syirik? Waktu aku tadi imam, ingat tajwid, ingat huruf, ingat lagu. Tuhannya mana? Siapa yang kau sembah? Maka kata Nabi, ihsan. Maka nanti waktu kita sakaratul maut, pertarungannya kan hanya satu itu. Apakah ruhmu keluar mengucapkan la ilaha illallah atau tidak? Pertarungannya itu. Gak bisa lagi sholat udah di ruang ICU, gak bisa baca kitab, apalagi yang lain di ruang ICU. Kadang sholatnya pun sudah sholat dalam keadaan berbaring. Atau kalau sudah gak bisa lagi ngapa-ngapain, sholat isyarat. Begitu sunnah Nabi. Pertarungannya apa? Ruh ini. Apakah ini ruh keluar mengucapkan la ilaha illallah? Pertanyaannya, sudahkah kita ini kita pelajari, Bapak Ibu sekalian? 1 detik begitu ruhmu keluar, hartamu milik anakmu, milik ahli warismu, pertanggungjawabannya sama. Sudahkah membantu? Masya Allah. Saya ulangi, 1 detik ruhmu keluar, harta yang kau miliki itu milik ahli waris. Hisabnya samamu, pertanggungjawaban samamu yang menikmati mereka.
Artinya apa? Apa yang kita mau? Maka Bapak Ibu, ini kita pelajari. Kembali kepada ayat yang saya katakan tadi di awal, innal ladzina qalu rabbunallah. Kembali ke ini. Benar-benar dalam qalbumu la ilaha illallah itu hadir dalam kehidupanmu, bahwa kita hanya bergantung, bersandar hanya kepada Allah. Tauhid yang lurus itu yang paling utama. Dan kata Allah, kalau itu sudah kau tanamkan, dan ketika itu sudah sampai ini, pulang dari sini, bawalah kesadaran itu. Kita ini milik Allah, akan pulang kepada Allah. Sehingga lakukan kegiatan-kegiatan kita, mau di kantor, mau pengusaha, mau pedagang, mau di mana saja, dalam qalbumu tanamkan kuat-kuat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika datang saatnya kita berpulang, kesadaran itu sudah hadir, dan insya Allah, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Apa maksudnya ini? Kan kita takut ini mati. Tapi kata Allah, bagi orang yang kuat tauhidnya, melaksanakan perintah Rasulnya, datang malaikat mengatakan, jangan takut, ditunjukkan surga. Ini dalam hadis, dalam ayat juga. Begitu tunjukkan surga, kita pun tersenyum. Ketika tersenyum, baru enak mengucapkan la ilaha illallah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah dengan tenang. Saya berdoa. Karena Bapak Ibu, kata Al-Quran, jangan kau bangun, jangan berangan-angan, umur kita ini panjang. Jangan. Mau 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun pun nanti kau diberikan Allah, tanamkan dalam dirimu, itu sangat singkat. Qala illa bistum illa qalila. Sangat sebentar itu. Jangan berangan-angan umur panjang. Saya berharap kita ini semua pulang dalam keadaan tenang dan husnul khotimah. Amin. Dipanggil dengan jiwa yang tenang. Amin. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum. Tuan Guru mengajar siang dan malam. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak. Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikir beliau. Dengan Tuan Guru Syekh Sa'ban Raja Guguk, Mursyid tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau. Beliau mau mencium tangan saya, berebut-rebut kan, hampir kena aja. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Sedangkan Tuan Guru Batak sendiri bersama khalifah-khalifahnya dahulu sudah pernah mengunjungi makam Tuan Guru Sekumpul sekitar tahun 2010-2011. Seperti apa kisahnya beliau sehingga bisa jauh-jauh dari Sumatera Utara datang ke makam Tuan Guru Sekumpul di Kalimantan Selatan? Mari kita dengarkan kisahnya. Pertama sekali kami ziarah ke makam Tuan Guru Sekumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani pada tahun, kalau saya tidak khilaf, sekisaran 2010-2011.
sekitar itu ya. Itu berawal dari satu ketika saya melihat gambar Tuan Guru Sekumpul. Sewaktu saya lihat gambar beliau, ada getaran dalam hati ini. Kemudian juga wajahnya mirip dengan ayah kami, sekaligus guru kami, Tuan Guru pertama, Tuan Guru Batak pertama di Serambi Babus Salam, di Persulukan Serambi Babus Salam, Simalungun, Sumatera Utara. Saya lihat, saya tatap wajah Tuan Guru Sekumpul, hati saya getar. Kemudian saya coba cari informasi tentang beliau dari berbagai media. Seketika itu juga, seketika saat itu hati saya berkata, ya Allah, kalau ini benar walimu, beri saya petunjuk. Saya ingin jarah ke beliau. Saat itu saya masih dinas di perusahaan sebagai kepala cabang di salah satu perbankan syariah terbesar di negeri ini. Setelah saya dengan spontanitas mengatakan dalam hati saya, ya Allah, jika ini walimu, beri saya petunjuk, saya ingin jarah kepadanya. Maka setelah beberapa waktu, ada seseorang minta tolong ke saya. Ada satu urusannya, dan alhamdulillah urusannya selesai. Yang menurut dia secara administratif tidak mungkin lagi ini akan bisa berhasil, datang kepada kita, dan kita mencoba ikut berikhtiar membantu. Dan beberapa waktu kemudian urusannya ini berhasil. Saat itu tidak lagi teringat dengan Tuan Guru Sekumpul, karena ini sudah berlalu beberapa bulan kalau tidak salah. Tapi setelah berhasil, kemudian tiba-tiba orang yang kita urus ini memberikan hadiah yang menurut saya pada saat itu luar biasa besarnya, yakni sebesar 100 juta rupiah. Dengan didahului memberikan uang 50 juta rupiah, baru berikutnya 50 juta rupiah. Setelah uang itu saya terima, tiba-tiba saya teringat di dalam batin, seakan-akan saya diingatkan, inilah bukti kalau Tuan Guru Sekumpul itu seorang waliullah, di mana kau bernajar, engkau akan jarah jika ada petunjuk. Maka ketika muncul kesadaran itu, maka kemudian saya pun berangkatlah jarah ke makam Tuan Guru Sekumpul sekitar tahun 2010 atau tahun 2011. Begitu saya pulang, saya ajak keluarga, saat itu abang saya ikut. Begitu saya pulang, ternyata rezekinya masih ada. Saya berangkatkan lagi khalifah-khalifah kita, tahap kedua. Kemudian rezekinya masih ada lagi, saya berangkatkanlah yang ketiga. Tuan, yang ketiga ya. Saya berangkat lagi, beliau ini masih ada di sini. Saya berangkat lagi naik pesawat, 3 rombongan ini naik pesawat semua, langsung ke Kalimantan Selatan. Dan itulah pertama sekali saya dikenalkan Allah, Tuan Guru Sekumpul. Dan sampai sekarang, sebagai bentuk mahabbah dan adab saya, beberapa amalan beliau kami amalkan di Pondok Persulukan Serambi Salam Simalungun. Dan di majelis kita Thariqah Naqsabandi, tentu kita menganggap ini suatu keberkahan. Jadi adab terhadap guru kita jaga, silsilah thariqah kita jaga sebagaimana adab yang ditentukan, tapi tetap kita menjaga adab dan mahabbah kepada Tuan Guru Sekumpul. Menurut saya inilah bentuk karomah, kemuliaan, kewalian dari Tuan Guru Sekumpul. Pada kesempatan ini kami
hadir jaroh kepada beliau mengobati rasa rindu. Setelah 13 tahun tidak ke sana, kami datang lagi kembali berjaroh bersama rombongan untuk mengobati rasa rindu. Dan kami bersama para khalifah-khalifah naik kapal Kelut dari Belawan. Sebelum jaroh dan haul ke Tuan Guru Sekumpul, kami terlebih dahulu nanti ke Surabaya, ke Jawa Timur, jarah Wali Songo. Karena waktu masih ada, baru kemudian nanti langsung ke Kalimantan Selatan, ke Martapura, ke Abah Guru Sekumpul. Mudah-mudahan perjalanan ini memberikan keberkahan, keselamatan, dan menambah mahabbah dan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan kepada para wali-walinya. Karena mahabbatus solihin, sebagaimana yang diajarkan oleh Tuan Guru Sekumpul dan para guru-guru kita, bagian dari tangga menuju kepada mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.